Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faji Nugroho, mahasiswa Informatika Untirta tahun angkatan 2024 dengan nomor NIM 333724066. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah struktur data dengan dosen penempuh Bapak Cakra Adipura Wijaksana STMT. Kali ini saya akan membahas materi tentang array. Array dalam bahasa pemrograman adalah kumpulan data. Langsung saja kita ke itunya. Array integer, contohnya saya memiliki integer array 5, array 5. Di sini saya memiliki 1, 2, 3, 4 dan 5 titik koma. Nah, di dalam array itu terdapat indeks data. Di dalam indeks data itu dihitungnya tidak dari 1 melainkan dari 0. Nah, lalu untuk memanggil array tersebut kita menggunakan cout ndl cout array array 2. Nah, misalkan jika kita ingin menampilkan integer 3, kita harus memanggil indeksnya 2. Nah, coba kita compile. Oke, berhasil. Nah, ini adalah contoh dari array 1 dimensi. Sedangkan untuk array 3 dimensi yaitu array 2 lalu 3. Nah, 2 dan 3 ini maksudnya adalah di dalam array 2 dimensi itu terdapat baris dan kolam. Jadi seperti matriks. Barisnya adalah 2 dan kolamnya adalah 3. Oke. Lalu di sini sama dengan buka tutup kurawal, lalu kita masukkan misalkan 1, 2, 3, 4, lalu koma, lalu kita masukkan misalkan 4, 5, 6, 4,5 ya deh, 4,5 4. Oke. Lalu jangan lupa tutup titik koma. Lalu kita di sini menggunakan for in itu adalah looping. For in i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari i lebih kecil dari 2 karena barisnya adalah 2, lalu titik koma lagi i plus plus. Lalu kita buka kurawal for in karena di sini kita menggunakan i, kita tidak boleh menggunakan i lagi. Kita boleh menggunakan huruf J atau yang lain, abjad dari A sampai Z, kecuali huruf I. Sini saya menggunakan huruf J sama dengan 0, lalu titik koma J 3 titik koma J plus plus. Nah, lalu di sini kita cout untuk menampilkan datanya. Cout j. Lalu kita compile. Berhasil.
oh ya maaf, saya harus ini array sini code end line. Agar ada space di bawahnya. Oke, sudah berhasil. Ini adalah array 2 dimensi. Nah, contoh studi kasus array 1 dimensi yaitu jika saya ingin menampilkan semua data dalam array 1 dimensi, kita in array misalkan 5, lalu kita sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu kita koma. Di sini kita menggunakan for in lagi. For in. Bedanya di sini itu hanya sampai i saja, tidak sampai j. For i sama dengan 0 kurung i lebih kecil dari 5 karena di sini ada 5. Terus i plus plus. Oke. Lalu cout R5. Nah, coba kita compile. Maaf, sorry, coba. Oh, maaf, ini harusnya i. CRI. Nah, selanjutnya contoh dari studi kasus dari array 2 dimensi, yaitu in main. Di sini saya in array (2D) 3 sama dengan 3 1,2,3, lalu terus 4,5,6, lalu 7,6 7,8,9, lalu sini kita kasih titik koma. Selanjutnya kita menggunakan for in lagi. For in i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 3 titik koma i plus plus. Lalu kita for in lagi. For
for in di dalam for in, for di dalam for, terus in j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil dari 3, titik koma j plus plus, lalu cout array 2D i j. Lalu cout untuk menampilkan data dalam output, cout nline titik koma, cout nline itu untuk pindah baris. Coba kita read compile. Oh, di sini harus ada koma, maaf. Koma. Bukan koma ini. Yap, seperti ini array 2 dimensi tapi 3 baris.